Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 249. Namun Din justru mendengus pelan, tak menoleh, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Davian tak menyerah. Dia malah semakin mendekat, lalu menyikut pelan pinggang kakaknya. 46. Ayo masuk, Bang. Nanti Mbak Aza makin ngambek, bisa-bisa bantal disita, Abang tidur di sofa, katanya sambil terkekeh. Atau jangan-jangan Abang memang mau drama dikit biar ditarik masuk sambil dipeluk, ya. Din akhirnya menoleh, menatap adiknya dengan pandangan setengah gelis setengah kesal. Mulut kamu itu ya, Dav. Sontak Davian hanya terkikik, lalu meniru gaya jalan model di catwalk. Ayo, Bang, sebelum Mbak Aza keluar lagi sambil bawa centong, kita pura-pura jadi suami ideal dulu. Kita. Langkah Davian terhenti, kedua matanya terputar di atas. Iya, aku tahu, aku jomblo, jadi ku ganti dengan kamu. Ya, kamu, bukan kita. Davian menegaskan suaranya. Din hanya menggelengkan kepala, lalu melangkah masuk. Namun, dia memilih duduk di ruang tengah, menatap putri kecilnya, yang sedang asyik menonton acara kartun sambil memeluk boneka kesayangannya. Namun, pandangannya justru tampak kosong. Sementara itu, Davian melenggang santai menuju dapur, dia meminta izin langsung pada Azarin untuk naik ke lantai 2. Setelah mendapatkan izin, Davian segera menuju lantai 2 yang dia duga terdapat kamar Alea. Sejak kemarin kedatangannya ke rumah ini, dia belum berani mengeksplor seluruh rumah, rasanya sedikit tidak sopan jika tak ada pemiliknya. Davian menatap lorong lantai 2 dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Hanya ada 2 kamar di atas, namun satu di antaranya tampak begitu khas terpampang nama Azarin dalam ukiran kayu kecil di depan pintunya. Di ujung lorong, sebuah sofa tampak bersih dan tertata, seolah sengaja disiapkan untuk momen bersantai, menyeduh kopi sambil membaca buku atau sekadar termenung menatap waktu. Matanya beralih ke pintu kamar lainnya. Tanpa nama. Sunyi. Namun ada getaran aneh yang membuat langkahnya tertarik ke sana. Perlahan, tangannya mendorong daun pintu, sedikit berderit, lalu terbuka sepenuhnya. Davian masuk, menutupnya kembali dengan lembut, seolah tak ingin membangunkan kenangan yang mungkin tertidur di dalamnya. Kamar itu bernuansa biru lembut. Tenang, rapi, dan kosong. Tidak ada aroma parfum wanita, tidak ada jejak yang menunjukkan kehidupan, hanya kesunyian yang menggantung, seperti sisa-sisa napas seseorang yang sudah lama pergi. Pandangannya tertumbuk pada dinding dekat pintu. Di sana, berjejer puluhan foto kecil. Wajah Alea mengisi hampir semuanya. Senyum lepas saat masa SMA, tawa bahagia saat kelulusan kuliah, kebanggaan saat mengenakan jas dokter. Gadis itu tampak hidup, penuh semangat. Tak ada satupun foto yang menunjukkan duka. Namun Davian tahu, senyum itu telah lama padam saat terakhir dia bertemu di Mekah. Tak ada senyum yang terpancar di matanya. Dia mendekat. Tangannya terulur menyentuh salah satu foto, potret Alea bersama Azarin saat wisuda. Alea tampak berseri, sedang Azarin mengenakan cadar, tetapi sinar bahagia di matanya tak kalah terang. Sebuah momen yang seharusnya abadi, jika waktu tidak membuat semuanya berubah. Sebelumnya maaf, ya jika aku lancang masuk ke kamar ini, aku hanya penasaran dengan kamu saja, Mbak Al. Davina tersenyum kecil. Kalau kamu tahu, aku lancang masuk ke sini, kamu pasti akan memakiku, akan menendangku keluar dari rumah ini, apalagi kita gak dekat. Tapi, aku merasa lucu, hanya sekali berjumpa di Mekah, tapi aku banyak menaruh rasa penasaran denganmu, Mbak. Dia menyelipkan tangannya ke saku,
menatap lurus pada salah satu foto Alea yang tengah tersenyum lebar di tengah kebun bunga, tampak hidup dan bebas. Kamu cantik, Mbak Al. Bukan cuma di wajah, tapi dari caramu membawa diri. Elegan, percaya diri, dan 47. Pasti punya mimpi besar. Dia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, suaranya lirih, namun mantap. Aku tahu sebagian dari kisah hidupmu, dan mungkin banyak orang memilih untuk hanya mengingat kesalahanmu. Tapi aku gak mau ikut barisan itu, karena aku percaya. Satu kesalahan gak pernah cukup buat menghapus seluruh kebaikan yang pernah kamu lakukan. Davian menatap mata Alea di foto itu, ada cahaya dalam tatapan itu, yang dulu mungkin jadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Aku gak begitu kenal sama kamu, Mbak. Tapi Stella mengetahui sekarang kamu di balik jeruji karena ulah seseorang yang dulu kamu pilih dengan harapan, rasanya berat. Aku gak bisa bilang kamu benar atau salah. Tapi aku bisa bilang, kamu kuat. Karena gak semua orang bisa bertahan saat hidup menjatuhkan mereka segitu kerasnya. Davian kembali tersenyum tipis, sambil mengelus foto tersebut, tepatnya di wajah Alea. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang kelam, ada yang penuh luka. Tapi bukan itu yang mendefinisikan siapa kita. Yang penting adalah apa yang kita pelajari. Dan bagaimana kita bangkit dari kejatuhan itu. Dia pun terdiam sejenak sambil menatap seluruh foto bergantian, seolah sedang mempelajari setiap inci senyum wanita cantik itu. Aku akan mencoba membebaskan kamu, Mbak. Langkah Davian kembali menyusuri kamar itu dengan tenang, seperti menyibak setiap kenangan yang tertinggal dalam diam. Matanya mengamati setiap sudut, setiap detail yang mungkin terlewat. Hingga pandangannya jatuh pada sebuah nakas di samping ranjang. Di atasnya, tergeletak sebuah buku catatan berwarna coklat tua, lusuh di bagian pinggirnya, seperti sudah sering dibuka dan ditutup berulang kali. Dengan hati-hati, Davian meraih buku itu dan membukanya. Halaman pertama langsung membuatnya terdiam. Sebuah gambar hasil USG tertempel rapi di sana. Gambarnya masih samar, bentuk kecil hitam putih yang begitu sederhana tetapi menyimpan arti yang luar biasa. Tangannya mengangkat hasil USG itu, menatapnya dalam-dalam. Namun, bukan hanya gambarnya yang membuat dadanya menghangat. Di balik hasil USG itu, terdapat goresan tangan penuh harap. Anak ibu, tumbuh sehat, ya. Lahirlah dengan baik, dan besar dengan cinta ibu seorang. Temani. Jangan pernah meninggalkan ibu, seperti ayahmu. Sejujurnya ibu takut kesepian, nak. Davian menahan napas sejenak. Kata-kata itu begitu jujur, tanpa topeng. Dia seolah bisa merasakan betapa sunyinya Alea menuliskan itu. Seorang perempuan yang selama ini dilihat banyak orang hanya dari sisi salahnya, padahal dalam diam, dia pun hanya ingin ditemani, dicintai. Namun suasana hening itu buyar ketika terdengar ketukan pelan dari arah pintu. Davian sontak tersentak. Dengan sigap, dia menyelipkan kembali hasil USG itu ke dalam buku, lalu meletakkannya di posisi semula di atas nakas, seolah tak pernah tersentuh. Dia melangkah membuka pintu. Di hadapannya, berdiri sang pengasuh Alina. "Mas Davian," ujar perempuan itu sopan. "Sarapan sudah siap. Ibu minta tolong dipanggilkan." Davian mengangguk singkat, menyembunyikan sedikit getaran di dadanya yang masih tertinggal dari isi catatan tadi. "Ya, Mbak. Saya turun sekarang." Setelah pintu ditutup, Davian melirik sekali lagi ke arah nakas. Hanya sebentar. Lalu dia melangkah keluar dari kamar itu. Begitu melangkah ke ruang makan, Davian bisa langsung merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan karena cuaca pagi, tetapi karena suasana di dalam ruangan itu. Diam yang menggantung di antara Din dan Azarin begitu tebal,
seolah kata-kata pun enggan muncul di udara. 48. Dia memilih duduk di samping kiri Bu Mahira, tepat berhadapan dengan Din. Sementara itu, Azarin sibuk menyendokkan nasi goreng ke piring-piring kosong, gerakannya terlihat kaku, tanpa semangat, tanpa bicara. Davian mencoba mencairkan suasana. Mbak Asa, jadi ke rumah sakit hari ini. Kalau jadi, aku pengen lihat juga hasil USG-nya, siapa tahu keponakan aku setampan pamannya ini, ucapnya ringan, mencoba menyelipkan senyum. Tidak jadi, ujarnya datar, membuat suasana makin kaku, dan mencekam. Sepertinya abangmu lebih ingin ke Bogor, dibanding melihat anaknya sendiri. Din langsung menghela napas berat, menahan sesak yang tiba-tiba naik ke dadanya. Dia menatap Azarin, mencoba tetap lembut. Sayang, bukan begitu. Aku tadi udah jelasin sama kamu. Aku ke Bogor bukan karena aku gak peduli. Aku cuma ingin menyelidiki seseorang. Polisi bilang, nomor yang kerja sama dengan Zaina itu aktif di Bogor. Dia sengaja tidak menyebutkan nama Bu Ramlap sama sekali. Tatapan Azarin langsung menghunjam, sorot matanya tajam seperti belati yang siap menusuk. Sekarang kamu berganti profesi jadi polisi sekarang, Mas. Kalau iya, bilang aja. Aku gak akan melarangmu, ucapnya tenang, namun penuh tekanan. Dia tetap menjaga suaranya, agar tak membuat Alina yang duduk di ujung meja merasa takut. Din mengusap wajahnya, menahan diri untuk tidak terpancing. Aku cuma mau cari tahu maksud dia menyakiti Umi, sayang. Kalau semua selesai, aku pulang. Aku janji. Dan nanti waktu kamu pulang, aku harus sambut kamu gimana? Suara Azarin mulai meninggi, meski masih dalam kendali. Dengan memeluk tubuhmu yang masih hangat. Atau jasadmu yang sudah terbujur kaku. Din langsung mendongak, tatapannya terkejut. Bisa gak, jangan berlebihan, sayang. Aku cuma pergi ke Bogor, bukan ke medan perang. Ketegangan makin mengental. Davian yang melihat semua itu tak tinggal diam. Dengan cepat, dia bangkit dari duduknya dan menghampiri Alina. Dia membungkuk, tersenyum dan berkata, "Yuk, sayang, kita makan di luar sambil lihat burung, kayak kemarin." Alina langsung antusias dan mengangguk, membiarkan pamannya menggendongnya pergi dari situ. Sementara Bu Mahira yang hendak menyela, mendadak bingung. Azarin masih berdiri di tempatnya, dada naik turun menahan gejolak. Matanya mulai memerah. Napasnya berat, cadarnya bergetar mengikuti ritme emosinya. "Kamu bilang gak ke medan perang, Mas?" Ujarnya marah, suaranya bergetar. "Tapi perasaan ini, aku gak bisa jelasin. Aku takut, kamu gak ngerti. Aku mohon, jangan pergi." Dia tertunduk, suaranya tercekat. "Aku bukan pengen dimanja. Bukan pengen kamu harus antar USG atau apapun. Tapi aku..." Suaranya pecah, "Aku gak bisa lagi nahan rasa takut ini." Setetes air mata jatuh, membasahi ujung cadarnya. Azarin segera memutar badan, ingin pergi, menjauh. Namun, langkahnya terhenti, saat lengan Din melingkar di pinggangnya, menarik tubuhnya ke dalam pelukan. Din memeluknya erat dari belakang, tak peduli ibunya ada di sana, tak peduli segala yang belum terucap. "Maaf kalau aku egois, sayang," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Aku gak tahu harus janji apa. Tapi aku..." 49. Kata-katanya terhenti. Tenggorokannya tercekat. Dia menelan ludah dengan susah payah, merasa sesak oleh gejolak di dadanya sendiri. Tubuh Azarin bergetar dalam pelukannya, seolah mewakili segala kegundahan, ketakutan, dan cinta yang tak mampu dijabarkan dengan kata-kata.